Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yatni Malina, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah. Saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya dibantu oleh rekan saya. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Saifullah. Saya mengajar di kelas 4B. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Ridho. Selamat pagi Bu Yetni. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak Ridho. Terima kasih. Maaf mengganggu waktu Pak Ridho sebentar pagi ini. Saya berencana akan melaksanakan supervisi di kelas Pak Ridho. Boleh tidak Pak Ridho? Boleh Bu Yetni, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas izinnya ya Pak Ridho. Di sini saya akan melaksanakan supervisi di kelas Pak Ridho pada jam ketiga dan jam keempat. Kira-kira Bapak nanti belajar apa ya? Untuk jam ketiga dan keempat, pembelajaran saya lakukan itu pelajaran bahasa Indonesia. Baik Pak Ridho, tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini? Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan saya capai nanti yaitu adalah saya berharap peserta didik bisa menulis kalimat dengan awalan ber dan berakhiran an. Baik, tujuan yang sangat jelas ya Pak Ridho ya. Kemudian materi apa yang akan Bapak terapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Metode yang akan saya pakai dalam pembelajaran kali ini yaitu metode TPS, yaitu Think, Pair, and Share, di mana nanti saya akan memberikan waktu kepada murid saya untuk berpikir dan merespon. Sangat menarik sekali ya metode yang akan Bapak pakai. Kira-kira apa saja yang alat dan bahan Bapak butuhkan dalam pembelajaran dengan materi tersebut? Alat dan bahan yang saya gunakan tentu saja yang pertama kali yaitu modul ajar bahasa Indonesia kelas 4. Kemudian nanti juga ada kartu kata, di mana nanti murid saya akan membuat kalimat dengan awalan ber dan akhiran an dalam kartu kata tersebut. Oke, selanjutnya saya ingin Pak Ridho menceritakan tahapan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Baik, saya akan memaparkan kegiatan yang saya akan lakukan, yaitu pada kegiatan awal saya akan menyiapkan kondisi kelas, berdoa, absensi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk semangat, persepsi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Pada kegiatan intinya, nanti murid akan mendengarkan dan menonton video pembelajaran terkait dengan awalan bar dan akhiran an dengan menggunakan media proyektor yang terdapat di dalam kelas. Kemudian setelah video tersebut ditayangkan, nanti ada sesi tanya jawab dan lanjut diskusi dalam bentuk kelompok kecil, bisa dengan teman sebangku. Lalu mereka akan membuat kalimat awalan bar dan akhiran an pada kartu kata yang saya berikan. Dan setelah itu saya akan memberikan waktu 7 atau sekitar 10 menit kepada mereka. Setelah itu mereka akan mempresentasikan kalimat yang telah mereka buat ke depan kelas. Lalu pada kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup, saya mengajak murid atau peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran dan merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, perancangan yang sangat bagus dan terstruktur ya Pak Ridho ya. Kemudian persiapan tertulis apa yang Bapak persiapkan kali ini? Untuk persiapan tertulis yang saya persiapkan yaitu berupa kartu kata yang berisi 5 kata, di mana mereka akan menulis 5 kalimat awalan ber dan akhiran an pada kartu tersebut. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan rubrik penilaian berupa lembar observasi kerja kelompok siswa tadi. Oke. Dari paparan tadi, apakah ada materi yang dianggap sulit oleh murid? Kira-kira apa kesulitan tersebut? Materi yang nantinya akan sulit bagi beberapa murid itu yaitu dalam menulis kalimat awalan ber dan akhiran an dengan pola SPOK-nya atau dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan tersebut. Karena mungkin mereka masih bingung dalam pemilihan kata dalam kalimat tersebut. Dan bisa juga mereka akan bergantung pada temannya yang sudah bisa membuat kalimat awalan bar dan akhiran an ini. Kompetisi apa yang akan diperoleh oleh murid setelah mempelajari materi ini?
Potensi yang saya harapkan kepada murid yaitu mereka bisa membuat kalimat dengan menggunakan awalan ber, akhiran an, dan bisa menerapkan serta menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sikap mereka, bagaimana mereka bisa bekerja sama dan menyelesaikan masalah yang telah diberikan ini secara berkelompok. Oke, setelah mendengar penjelasan Pak Ridho tadi, adakah perhatian khusus dalam pembelajaran ini? Untuk perhatian khususnya yaitu adalah keterampilan murid dalam menulis kalimat dengan awalan bar, akhiran an, dan kerjasama kelompok mereka dalam mempresentasikan masing-masing materi tersebut. Oke, mungkin cukup sampai di sini Pak Ridho ya. Saya berharap nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang Bapak inginkan. Terima kasih Pak Ridho ya atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu Dian. Terima kasih, Pak Ridho. Bapak tanya kembali, apa kesepakatan kelas yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan waktu itu? Coba apa yang pertama? Ya coba Isa. Apa kesepakatan kita? Ya, saling menghormati sesama teman. Lalu yang kedua, apa kesepakatan kita? Coba Arga, apa? Ya, yang kedua itu tidak ribut saat belajar. Yang ketiga apa? Ada yang ingat? Yang ketiga meminta izin. Meminta izin saat pergi keluar kelas atau misalnya kalian izin untuk ke WC, itu harus minta izin kepada gurunya. Ingat kan? Ingat, jangan sampai lupa kalian. Terus selanjutnya biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu sekali lagi ya, tepuk semangat. Nah, pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang kendaraan, pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah kita lakukan sebelumnya. Materinya tentang apa? Kendaraan yang ada di dunia. Kendaraannya ada kendaraan darat, laut, dan udara. Itu kan pembelajaran yang sebelumnya kita sudah pelajari kan? Ingat kan? Ada banyak kan kendaraan yang ada di dunia ini. Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah peserta didik bisa menggunakan awalan ber dengan akhiran an. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menggunakan awalan ber dan akhiran an dengan tepat. Nah, sebelum kita memulai materinya, coba dengarkan Bapak baik-baik ya. Semuanya, dengarkan baik-baik. Nih, sekarang coba kalian rilekskan badan kalian dulu. Coba rileks badan. Coba kan rileks, santai, badannya santai coba. Jangan ditegakkan, santai aja. Santai. Ini coba dengarkan baik-baik, jangan bercanda. Rileks badannya, coba rileksin badan kalian. Udah rileks, tangan di meja. Setelah badannya rileks, tangan di meja, duduk dengan lurus. Duduknya lurus, tegak lurus, lurus ke depan. Lalu kaki menapak lantai. Udah, nampak kan semua? Setelah itu pejamkan mata kalian.
Pejamkan, gak ada yang lihat. Pejamkan. Pejamkan mata kalian. Lupakan semua yang tidak perlu. Misalnya di rumah atau di mana, lupakan semuanya. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya, lalu lupakan semua hal yang tidak perlu. Pejamkan, kita pejam matanya. Lupakan semua yang tidak perlu. Tahu kan yang tidak perlu? Lupakan semua hal yang tidak perlu. Terus tarik nafas panjang melalui hidung. Tarik nafasnya. Tarik dulu, tarik nafasnya, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Udah. Sekali lagi, tarik lewat hidung pelan-pelan. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Sekali lagi. Keluarkan pelan-pelan. Nah, sekarang coba buka mata kalian perlahan-lahan. Nah, gimana rasanya? Rileks kan? Ya kan? Nah, supaya kita bisa menerima pelajaran yang akan kita terima hari ini. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Nah, jadi kita lanjut saja ke pelajaran yang selanjutnya ya. Sekarang kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, semuanya masuk kan hari ini? Masuk kan? Nah, ada yang sakit nggak? Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk biar lebih semangat lagi, kita akan melakukan tepuk semangat. Mari kita mulai semua. Tepuk semangat. Nah, sebelumnya belajar bahasa Indonesia kita sebelumnya apa? Itu tentang itu yang kita pelajari hari ini. Jadi nah, tahu pelajaran kita yang sebelumnya itu adalah tentang arah jalan dari kita tahu kita belajar tentang peta sebelumnya. Ingat kan? Peta di sekolahku. Lalu ada juga bapak guru membuat peta dari rumah menuju ke sekolah. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu awalan ber dan akhiran an. Nah, dalam pembelajaran kali ini Bapak berharap agar anak-anak Bapak dapat menggunakan kalimat ber dan akhiran an dengan baik dan benar. Nah, untuk itu, mari kita lihat video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan ini. Kita saksikan bersama-sama. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang awalan ber. Awalan ber. Salah satu imbuhan di dalam bahasa Indonesia adalah awalan ber. Fungsinya sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Kata kerja yang dibentuk oleh awalan ber tidak membutuhkan objek. Karena itu, kalimat yang dihasilkan tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Penulisan kata yang memiliki imbuhan ber termasuk mudah, yaitu ber ditambah kata dasar. Meski terlihat mudah, awalan ber bisa mengalami perubahan bentuk ketika bertemu kata-kata tertentu. Ada juga pengecualian khusus untuk awalan ber.
Bentuk-bentuk awalan ber. 1. Bentuk umum kata awalan ber. Ini adalah bentuk umum yang paling mudah kita terapkan, sebab kita hanya tinggal menambahkan awalan ber tanpa adanya perubahan bentuk. Contoh, awalan ber ditambah kata dasar kunjung menjadi berkunjung. Awalan ber ditambah kata dasar buah menjadi berbuah. Awalan ber ditambah kata dasar main menjadi bermain. 2. Bentuk awalan ber berubah menjadi B jika huruf awal kata dasarnya R. Contoh, awalan ber ditambah kata dasar racun menjadi beracun. Awalan ber ditambah kata dasar ragam menjadi beragam. Awalan ber ditambah kata dasar rambut menjadi berambut. 3. Bentuk awalan ber berubah menjadi B jika suku kata pertama kata dasarnya berakhiran R. Contoh, awalan ber ditambah kata dasar kerja menjadi bekerja. Awalan ber ditambah kata dasar cermin menjadi becermin. Awalan ber ditambah kata dasar ternak menjadi beternak. 4. Bentuk awalan berpengecualian khusus. Ada beberapa kata dasar yang membuat awalan berubah bentuk. Contoh, awalan ber ditambah kata dasar ajar menjadi belajar. Awalan ber ditambah kata dasar unjur menjadi berlunjur. Demikian penjelasan tentang awalan ber. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, itu adalah video tentang pelajaran awalan ber dan akhiran. Nah, dari video tersebut ada nggak anak-anak bapak yang bertanya tentang materi ini? Nah, yang bertanya silahkan bertanya aja. Ada yang masih bingung atau gimana? Tanya aja nggak apa-apa, nggak usah takut. Ada yang mau bertanya? Apa sudah paham dengan materi ini? Awalan ber dan akhiran. Tadi banyak kan contohnya yang sudah dituliskan di depan. Nah, untuk itu, untuk mengetes kemampuan anak bapak, apakah sudah benar-benar paham atau belum, kita akan lakukan diskusi di kelompok kecil. Jadi masing-masing anak bapak punya kelompok, setiap kelompoknya itu berisi 2 orang. Silakan dengan teman-teman punya saja ya, tidak usah jauh-jauh. Bapak akan bagikan berupa kartu kata di sini. Nah, ini ada nih, coba kamu lihat di depan. Ini merupakan kartu kata. Nanti di sini kamu tuliskan nama kamu dan teman kamu. Lalu nanti di sini ada kata dasar yang seperti di video itu. Dari kata dasar ini kamu tambahkan mana yang ditambah ber, mana yang ditambah ber dan an. Ya, paham tidak? Paham kan? Ada yang ditambah ber aja, ada yang ditambah ber dan dikasih akhiran an. Kalian berdiskusi setiap kelompok. Nah, sekarang Bapak bagikan kertasnya. Dua ya. Nah, ya Bapak lupa. Dari kata dasar itu kamu buat sebuah kalimat. Dari kata dasar itu buat sebuah kalimat. Nah, yang di dalam kertas itu berupa kata dasar. Dari kata dasar itu kamu buat sebuah kalimat. Contohnya, misalnya ada kata pasar. Berarti kamu buat sebuah kalimat tuh dari kata-kata dasar yang ada di dalam kertas itu. Silakan anak bapak berdiskusi bersama teman sebangkunya. Ya, nama
tulis nama kalian. Ini kelompoknya bertiga nih. Tulis nama kamu. Buat kalimat. Ya, itu dimasukkan aja kalau ada biar tambahan. Coba kamu pikir itu. Ya. 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 Nggak usah ngomongnya. Ya. Buat kalimatnya misalnya Kakak bernyanyi di halaman. Ya contohnya kayak gitu. Misalnya kan ada petani, itu membuat kalimat ayah bertani di sawah gitu. Dan itu apa tahu? Ya. Buat kalimatnya awas. Nanti buat kalimatnya buat kalimatnya apa? Ya, ya. Tahu kamu bikin buat kalimatnya itu apa kalimatnya? Tahu buat baik. Iya.
pastikan jawabannya sudah kamu kerjakan. Berdua, maju berdua. Ayo. Maju di depan. Silakan kalian jawab kata dasarnya apa, kalimatnya apa yang ada di depan. Silakan di depan. Bacakan. Semuanya coba didengar ya temannya yang membacakan jawaban. Nah, Tiko silakan. Cepat, coba perhatian. Apa kata dasarnya? Yuk, coba terjadi. Ayah berkunjung. Berkunjung mana? Ayah berkunjung ke rumah nenek. Ya, terus lanjut. Buka. Kata dasarnya apa? Bercermin. Juga menjadi apa? Ayah bercermin di kaca. Ya, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok dari Imora dengan Asia. Silakan, apa kata dasarnya? Imora dari dua menjadi. Selanjutnya, enam. Enam, apa kalimatnya menjadi apa? Nadifa berenang di kolam renang. Ya, jawabannya betul semua. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya adalah kelompok dari Nadifa dengan ya. Bagi teman-teman semuanya kita siap kami yang depan.
jawaban dari teman-teman kita itu betul atau tidak? Betul. Semua yang dijawab oleh anak-anak Bapak semuanya sudah betul. Sudah bagus. Berarti sudah mulai paham kan dengan awalan ber dan akhiran an. Dan coba kita akan melakukan ice breathing. Coba ada yang ingat nggak dengan ice breathing ini? Coba kita dengarkan. Oke, silakan anak Bapak lihat. Sekarang kita tadi kan kita sudah melakukan diskusi ke kelompok. Kita apa tadi diskusi kelompoknya? Membuat kalimat dengan berawalan ber dan akhiran. Terus gimana udah bisa kan semuanya buat kalimat itu? Udah kan? Nah, selanjutnya coba kita sama-sama melakukan tepuk semangat. Nah, coba tepuk semangat. Sekali lagi coba, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, memang semangat ya. Sekarang coba tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, menyimpulkan berarti anak Bapak semuanya sudah memahami kalimat yang berawalan ber dan berakhiran an, dan anak Bapak sudah tahu bagaimana cara mengubahnya. Contohnya tadi ada apa? Ada kata lari. Kalian ubah menjadi apa? Berlari. Lalu dijadikan kalimat menjadi adik berlari di halaman rumah. Dan
dan masih ada banyak contoh yang lainnya, ya kan? Nah, coba anak bapak, apakah ada yang masih bingung? Tidak. Apa semuanya sudah memahami materi ini kan? Nah, coba bapak tanya. Bapak tanya ulang, apa aja yang sudah kita pelajari tadi? Coba ada yang bisa menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini atau yang sudah kita pelajari barusan? Apa? Awal akhirat dan akhirat. Berarti hari ini kita sudah mempelajari kalimat berawalan ber, akhirat, an. Bagaimana perasaan anak bapak? Senang belajar kalimat berawalan berakhiran an. Bagaimana semuanya? Nah, baik. Tips. Nah, coba kita lanjut lagi. Yaitu tepuk siap. Ada yang ingat? Apa? Tepuk siap. Kaki rapat. Tangan dilipat. Siap. Itu namanya tepuk siap. Nah, mungkin itu adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, yang dimana hari ini kita belajar tentang kalimat berawalan ber, akhiran an. Nah, untuk kita menutup pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib bahasa Indonesia. Lagu Halo Bandung, atau Garuda Pancasila aja lah. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Silakan anak bapak semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Nah, coba hitung sampai 3 ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah ya Pak Rido ya, tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Sebelumnya saya minta maaf, ambil waktu istirahat Pak Rido sebentar untuk membahas pelaksanaan hasil supervisi pembelajaran Pak Rido yang tadi. Alhamdulillah, saya tidak apa-apa ya. Nah, baiklah, kita lanjut saja Pak Rido ya. Bagaimana menurut Pak Rido? Apakah pembelajaran yang tadi sudah sesuai dengan modul ajar yang Bapak buat? Dan apakah sudah sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan? Alhamdulillah Bu ya,
pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan tadi sudah sesuai dengan modul yang saya buat. Walau ada beberapa urutannya yang berbeda, tapi secara keseluruhan sudah terlaksana juga. Pembelajaran tadi juga sudah sesuai dengan harapan saya. Murid-murid saya sangat antusias dalam pembelajaran ini, dan tujuan pembelajaran yang saya inginkan sudah tercapai. Hal ini terlihat dari kemampuan murid saya dalam membuat kalimat dengan awalan me. Ya, luar biasa sekali Pak Ridho ya. Tadi Bapak telah menerapkan pembelajaran dengan metode TPS, to think, plan, and share, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak buat. Nah, dan saya sudah lihat itu. Saya juga lihat tadi murid Pak Ridho antusias dalam belajar dan dalam memprestasikan. Murid Pak Ridho juga sudah maju ke depan kelas. Dalam hal ini ada nilai-nilai keberanian dan kemandirian, adanya kerjasama dan bernalar kritis. Hal ini sudah menggambarkan adanya profil pelajar Pancasila. Murid Pak Ridho saya lihat juga sudah bisa mengkomunikasikan kalimat yang ada pada kartu yang telah Bapak berikan. Sungguh menarik sekali Pak Ridho. Saya sangat mengapresiasi Pak Ridho dan murid dalam pembelajaran tadi. Terima kasih Bu Yatni. Kemudian adakah kendala-kendala dalam pembelajaran dan adakah hal-hal yang masih perlu Bapak tingkatkan dari pembelajaran yang Bapak laksanakan tadi, atau masih ada kekurangan dalam pembelajaran yang tadi yang Bapak laksanakan tadi? Untuk dalam pembelajaran tadi, kendala-kendalanya tentu ada Bu ya. Misalnya terkait masih ada beberapa murid yang belum paham dalam membuat kalimat dengan benar. Lalu beberapa kelompok hanya mengandalkan dengan diskusinya saja. Kemudian masih ada yang meribut sehingga membuat anak yang lain agak terusik. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan saya dalam pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas saya masih kurang, dan hal yang perlu saya tingkatkan mungkin adalah lebih memahami kebutuhan belajar murid, lebih mendisiplinkan mereka, mengajak mereka untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan peningkatan pengelolaan kelas saya, sehingga PBM yang saya laksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi dari pembelajaran tadi masih ada sedikit kendala ya Pak Ridho ya, dan ada yang Bapak perlu tingkatkan dan ada kekurangan seperti yang Bapak sampaikan barusan, perlu peningkatan pengelolaan kelasnya. Dan untuk itu Bapak sudah ada solusi dari masalah yang Bapak hadapi tadi, dengan lebih memahami kebutuhan belajar murid, lebih mendisiplinkan mereka, mengajak mereka untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan peningkatan pengelolaan kelas Pak Ridho. Nah, dari kedepannya apalagi kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya? Untuk kompetensi yang saya harapkan adalah adanya rasa tanggung jawab dalam diri murid saya. Ada beberapa kelompok temannya yang bekerja dan ada pula yang tidak. Untuk kedepannya saya berharap semuanya bisa bertanggung jawab atas tugas yang saya berikan, sehingga semuanya bisa bekerja dengan baik, tidak mengandalkan temannya saja. Ada yang berpikir, ada yang menulis, dan ada yang bertugas mempresentasikan atau membacanya, sehingga ada rasa tanggung jawab tersebut dalam diri murid-murid saya. Jadi tanggung jawab ya Pak ya. Kedepannya rasa tanggung jawab itu lebih Bapak kedepankan, sehingga masing-masing anggota kelompok mempunyai peran masing-masing, sehingga semua bisa terlibat dalam proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Begitu maksudnya kan Pak Ridho? Iya Bu, dengan arti kata semuanya ikut aktif dan berpartisipasi dalam kelompok dengan adanya rasa tanggung jawab tadi. Baiklah Pak Ridho, dari penjelasan Pak Ridho tadi sudah saya tangkap, saya sudah paham. Mungkin lain kali saya akan lihat lagi perkembangan pembelajaran Pak Ridho ya. Terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Selamat dan sukses selalu untuk Pak Ridho. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.